Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang lebih komplit untuk penggunaan sistem e-belajar sebagai media pembelajaran online dan administrasi sekolah. Karena e-belajar yang sampai saat ini di versi baru, selain ada fitur untuk pembelajaran secara online, ada juga ada pembayaran SPP, ada bimbingan konseling, dan fitur-fitur yang lainnya yang insya Allah saya akan jelaskan di sini. Untuk mendapatkan akun e-belajar tentunya harus register kepada kami dan kami akan proses sehingga setiap sekolah memiliki link e-belajar secara masing-masing. Contoh, sekolah A alamatnya adalah sekolah.a.ibelajar.id. Jadi setiap sekolah memiliki satu link. Jadi tidak bisa satu sistem dipakai oleh beberapa sekolah karena tujuannya adalah ini sebagai sistem manajemen learning atau LMS yang dimiliki oleh sekolah. Kita akan masuk sebagai admin. Secara default itu akun adminnya, admin dan passwordnya adalah admin. Kita akan masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk admin. Untuk admin ini pengaturannya adalah pertama kalian harus mengatur master data seperti ini. Seperti kita meng-create nih ada petunjuk juga langsung seperti ini. Yang pertama pengaturan tahun ajaran. Pertama adalah pengaturan tahun ajaran. Jadi sebelum kita menginputkan data, kemudian pengaturan-pengaturan yang lain, kita wajib untuk mengatur tahun ajaran. Ini kita masuk tahun ajaran, kita masukkan nih tahun 2021, semester ini sekarang semester 1. Disimpan. Di pengaturan ini, kalian harus mengatur dulu identitas sekolah. Jadi memasukkan nama sekolah seperti identitas SK, kemudian tanggal pendirian, SK izin operasional, SK izin non operasional, kemudian ada link media sosial juga, nomor telepon, email, Instagram, dan yang lainnya. Kemudian jangan lupa diupload logo karena setiap login akan ada logo sekolah. Kemudian pas ngeprint administratif ada logo sekolah yang otomatis ada di sini. Seperti ada drop here and to upload kayak gini, atau bisa langsung di drag ke sini. Link aplikasi seperti contoh sekolah paket e-belajar dengan Android, nanti link Play Store-nya di sini. Jadi siswa kalau nyari-nyari aplikasi di Play Store gampang banget karena dilingkan dengan sistem ini. Jadi selain tadi ada setting tahun ajaran, ada identitas sekolah dan jam belajar juga di setting di sini. Ada full day dan non full day. Jadi ini akan arahnya ke penjadwalan di kelas seperti ini. Ini sampai Sabtu karena di sini jam belajarnya kayak gini nih. Nah, non full day disimpan. Nah, sebagai identitas dari pengaturan aplikasi. Kemudian kita klik lagi petunjuk. Setelah tahun ajaran kita next. Kita masuk ke kurikulum. Kita klik kurikulum. Di sini kalian bisa memasukkan kurikulum sesuai yang digunakan oleh sekolah. Contoh yang kami gunakan saat ini yang udah masukin K13, kurikulum khusus atau kurikulum sekolah, ini hanya contoh saja. Jadi sekolah bisa masukkan sini contoh kurikulumnya. Ini nama saja. Karena setiap sekolah itu pasti memiliki sistem pembelajaran atau kurikulum yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, kalau biasanya sekolah-sekolah menggunakan K13 yang saat ini. Kemudian kita masuk lagi ke petunjuk. Nah, pengaturan tahun ajaran sudah, kemudian kita kurikulum sudah. Selanjutnya kita akan mengatur data jurusan. Kita klik data jurusan. Nah, di sini ada saya multimedia sampel. Kita tambahkan jurusan baru, namanya Nah,
Nih ditambahkan dan kita langsung muncul di sini ada 2 jurusan, ada multimedia dan teknik jaringan komputer. Kalau ketika sudah diinputkan, ini kan udah ada sampel di multimedia, ada jumlah kelas 1 ini udah diinputkan. Kalau untuk TKJ belum ada kelas, nanti kita akan atur juga. Kita klik petunjuk lagi, tahun ajaran kita beres, kemudian kurikulum juga beres, data jurusan beres. Sekarang kita manajemen data kelas. Ini data kelas, ini kita create, tambah kelas. Contoh tadi saya sudah masukkan TKJ, saya masukkan TKJ 1, jurusannya adalah TKJ. Nah, muncullah ada TKJ 1, jurusannya adalah teknik jaringan komputer jaringan. Kemudian siswanya 0 karena kita belum masukkan. Kita petunjuk lagi. Kita next, kemudian kurikulum sudah, data jurusan sudah, manajemen data kelas sudah. Kita akan membuat kelompok mata pelajaran. Kelompok mapel. Nah, di sini itu kalau setiap sekolah yang disesuaikan dengan kurikulum ada beberapa kelompok. Contoh nih yang secara umum ada kelompok A itu yang wajib. Kelompok B itu yang tidak wajib, kelompok C itu yang permintaan atau yang bisa disebutkan dengan kelompok ekstrakurikuler. Bahasanya itu bisa disesuaikan. Contoh kita masukkan kelompoknya di sini langsung saja. Kayak gini sudah ada. Yang baru dipakai saat ini adalah kelompok A wajib. Karena untuk pembelajaran online mungkin yang bisa dilakukan adalah untuk pelajaran yang wajib saja. Seperti matematik dan yang lainnya. Kita klik petunjuk lagi. Kurikulum sudah, kemudian data jurusan sudah kita inputkan. Data kelas kita sudah, kelompok mata pelajaran sudah juga. Kemudian kita input data guru. Nah, input data guru. Ini ada demo guru juga. Di sini ada tampilan untuk data guru. Nih ada NUPTK. Sebetulnya NUPTK itu sebagai identitas saja. Kalau belum ada NUPTK bisa dimasukkan identitas guru di sekolah masing-masing. Contoh ada yang pakai NIP, ada yang pakai nomor identitas pegawai sekolah, NIPS atau yang lainnya. Bahasa-bahasa atau yang suka digunakan oleh sekolah. Yang penting ini adalah ID guru, karena ID ini adalah username ketika masuk ke dalam sistem. Jadi secara default username sama passwordnya adalah nomor NUPTK atau identitas guru di masing-masing sekolah. Username password ini adalah ini, tapi di dalam dashboard guru nanti ketika sudah register itu bisa diganti password. Nah, import data itu bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama tambah secara manual, yaitu tambah guru 1 per 1, dan tambah data secara serentak, yaitu menggunakan import dari Excel. Kita akan coba untuk menambah guru menggunakan metode manual seperti ini. Contoh saya akan masukkan gurunya adalah ID-nya. Ini nama lengkapnya, nama saya, email gurunya saya masukkan, kemudian nomor handphonenya saya masukkan juga, saya ngasal aja nomor teleponnya. Kemudian jenis kelamin saya laki-laki, agama saya Islam, kemudian tempat lahir saya di Garut. Ini 2905. Contoh nih untuk siswa tahun 2000. Nah, alamat lengkap saya tuliskan di sini Garut saja, tanggal masuk di sini tanggal berapa nih? Contoh ya udahlah, saya baru masuk hari ini. Kita klik simpan. Dan ini datanya ada. Ini adalah tampilan seperti ini, ada nomor identitas, ada nama guru, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal masuk, mata pelajaran yang diambil. Ini saya belum masukin, baru 0.
Ini juga bisa diedit dan dihapus. Tanda merah ini adalah sebuah teknologi yang kita bangun sebagai monitoring AI, yaitu sebagai sistem untuk memonitoring kalau merah ini lagi offline. Jadi Yusef Maulana sebagai guru belum online, belum masuk ke dalam sistem. Kalau tandanya hijau, dia sedang online, jadi sedang masuk ke sistem dan sedang melakukan input tugas atau input pelajaran atau yang lainnya. Jadi kalau merah ini sedang offline, kalau hijau itu sedang online. Nah, kita import data, kemudian untuk importnya adalah download template terlebih dahulu. Jadi kita sudah menyiapkan template untuk import data. Dan kita download. Setelah proses download template, kalian buka pakai Excel, dan ini adalah template untuk input data guru. Ada nomor INUPTK. Kalau setiap sekolah tidak ada guru yang punya INUPTK, bisa diganti dengan KTP atau ID identitas guru di sekolah. Kalau yang PNS pakai dengan NIP atau yang lainnya itu terserah. Atau ada nomor identitas yayasan, boleh juga dimasukkan. Yang penting ada identitas INUPTK ini sebagai username dan password secara default ketika masuk ke dalam sistem e-belajar. Jadi guru dengan nama ini, username passwordnya adalah 29059489 itu. Tapi nanti di profile setiap guru, setiap user bisa edit password masing-masing. Nah, kemudian ini ada pengaturan khusus ketika menulis tanggal lahir harus ada tanda petik diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun. Ini juga sama, tanggal masuk harus pakai tanda, kalau tanda masuk boleh tidak pakai tanda petik juga, tapi diusahakan pakai tanda petik seperti ini. Nah, kita coba anggap ini saya sudah input satu nama ini, ganti nama saya, kemudian emailnya saya ganti. Nah, ini kemudian kita coba inputkan. Kita replace dulu, kemudian import, kemudian upload, dan ini langsung ada yang sudah sesuai yang diinputkan tadi di Excel ini. Untuk yang lainnya bisa diikuti. Kalau yang sudah ini bisa diganti, contoh ini ganti, kemudian namanya jadi kemudian emailnya juga jangan lupa diganti. Kemudian ininya juga jadi perempuan. Ini diganti jadi tanggal berapa. Kemudian ini juga sama. Nah, ini ganti juga. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita coba import ulang. Sorry. Ini, kemudian upload. Nah, ini dengan nama Maula, jenisnya kelaminnya perempuan, kemudian tanggal lahirnya, tanggal masuk 11 November 2010. Jumlah mata pelajarannya 0, karena dia belum dimasukkan jadwal dan mata pelajarannya apa. Itu untuk pembelajaran atau setting manajemen data guru. Selanjutnya kita kembali lagi ke petunjuk. Kita sudah pengaturan tahun, kurikulum kita sudah, kemudian data jurusan juga sudah, manajemen kelas juga sudah, mapel juga sudah, data guru juga sudah. Saatnya kita set mata pelajaran. Kita set mata pelajaran. Mata pelajarannya apa aja nih? Kita tambah mata pelajaran, contohnya matematika, singkatannya MTK. Kemudian tingkatnya kelas 10, semesternya ini. KKM-nya 75, kelompok mata pelajarannya kelompok A. Kurikulumnya K13. Makanya kenapa harus diinputin secara langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, karena ini ada jurusannya TKJ, kemudian gurunya ini namanya Maula, contoh. Gurunya kita tambah mapel. Oke. Nah, ada.
Matematik kelompok A, KKM-nya 75, kurikulum tingkat 13, tingkat 10 di prodi TKJ, gurunya adalah Maula. Kalau kita klik Maulanya, nanti ada profil dan lain-lain. Ini cara untuk manajemen mata pelajaran. Kita bisa edit juga. Kemudian bisa disimpan. Kita lanjut lagi. Ini sudah, kemudian kurikulum sudah, data jurusan sudah, bisa dicek kembali. Manajemen kelas sudah, kelompok mata pelajaran juga sudah. Data guru beres tadi, mata pelajaran juga. Kemudian sekarang data siswa. Kita buka data siswa. Ini ada demo yang udah dimasukkan. Ada dua cara sama kayak guru, yaitu ada import data manual sama import secara otomatis pakai Excel. Kita akan mencoba untuk tambah siswa. Ada dua cara, import sama tambah siswa manual. Kita klik tambah manual. Kita wajib memasukkan nomor identitas siswa NIS, karena NIS ini akan dipakai sebagai username dan password secara default ketika masuk ke sistem oleh siswa. Contoh saya masukkan NIS-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kemudian NISN-nya kalian juga bisa masukkan. Contoh saya balik. Nah, nama lengkap siswanya saya masukkan kemudian emailnya nomor handphonenya ini default terlebih dahulu, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, tempat lahir Garut, kemudian tanggal lahirnya bisa dimasukkan tahun 2000 contoh, alamat lengkapnya, jurusannya ini saya masukkan sebagai multimedia, tahun masuk di sini bisa 2020. Simpan. Oh, ini kelasnya lupa. Nah, ini sudah ada. Tapi kita juga akan mencoba import dari Excel. Kita download template. Kemudian kita buka. Ini adalah template untuk data siswa. Ada NISN, NIS, nama dan yang lainnya. Ini wajib dimasukkan semuanya, termasuk kelas dan lain-lainnya, itu wajib juga. Jadi sebelum import data siswa, di setting dulu sistemnya, data kelas, kemudian lainnya dimasukkan ke sini. Nah, ini template yang diinputkan oleh kami, bisa ditambah juga di sini. Dan ini jangan kayak gini. Ini masukkan lagi. Kemudian tahunnya. Nah, jangan lupa pakai tanda petik lagi. Ini kelasnya kita ganti tadi X sesuai dengan X berapa ya tadi? Kita buka data X 1, atau kita lihat data kelas ada dua, X TKJ 1, X 1. Kita buka lagi X 1, kemudian kita rubah yang ini X TKJ 1. Nih kita pakai ini nih. Yang ini juga sama, kita klik X. Nah,
Kita Ctrl S, kita coba input data siswa, kemudian kita import, kita upload. Nah, ini ada Jajang Abdul Rahman Yusef, Muhammad Abdul Rahman sesuai yang diinputkan oleh Excel ini. Ikuti aja template ini sampai ke bawah, sampai kalau bisa jangan terlalu banyak, satu import 25 siswa, kemudian import, rubah lagi, hapus lagi, masukin lagi. Jadi dalam satu import bagusnya jangan dibanyakin, tapi dimaksimal, contoh per upload 30 siswa dalam satu Excel. Jadi biar tidak lama juga. Nah, seperti ini. Kalau invalidate tinggal bisa dirubah juga di sini, tanggal lahir dan lain-lainnya. Yang penting ada NIS untuk siswa bisa login. Oke, kita sudah melewati beberapa tahapan dan pengaturan. Yang pertama, ingat kita pengaturan tahun ajaran sudah, kemudian setelah itu kita input kurikulum juga sudah. Jangan lupa input data jurusan. Setelah jurusan, input manajemen data kelas, kemudian kelompok data mata pelajaran. Setelah itu kalian jangan lupa setting dan input data guru, kemudian set mata pelajaran, dan yang terakhir adalah manajemen data siswa yang barusan kita sudah lakukan. Setelah itu admin bisa mengatur fitur tambahan yang ada di iBelajar. Salah satunya ada fitur bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu adalah sebuah fitur di mana siswa dan guru BK itu saling berinteraksi, dan BK pun ada catatan untuk bimbingan konseling siswanya. Nah, setelah kita menginputkan data guru, kemudian kita coba input guru BK, kita coba tambah guru BK, dan ini ada daftar atau list guru yang sudah kita inputkan. Contoh Yusef Maulana Yusef adalah di set sebagai guru BK juga, tambahkan guru BK. Nah, selain Maulana Yusef sebagai guru matematik, dia juga bisa di set sebagai guru BK, atau bisa diinputkan di data guru di sini, kemudian di kelompok mata pelajaran, kemudian data guru dan yang lainnya itu bisa diinputkan guru BK khusus. Jadi ketika diklik guru BK bisa diinputkan siapa nama guru BK-nya sesuai yang diinputkan dari data guru. Setelah itu di sistem iBelajar juga ternyata ada sistem administrasi keuangan yang saat ini kita fokus untuk pengembangan di fitur manajemen SPP atau pembayaran biaya sekolah. Yang bisa login ke dalam sistem adalah manajemen bendahara, bisa TU, bisa divisi bendahara atau yang lainnya khusus, tapi di sini di-set sebagai manajemen bendahara saja. Tetapi bisa ditambahkan bukan bendahara saja, tapi bisa TU, bisa apa, sesuai dengan rule yang ada di sekolah. Contoh, kita akan tambahkan data untuk bendaharanya atau orang yang akan memanage tentang SPP, namanya siapa, alamatnya apa, kemudian jenis kelaminnya apa, username jangan lupa, dan passwordnya juga itu ketika login di set di sini, tanggal lahir dan lain-lain. Ini sebagai bendahara atau orang yang terafiliasi dengan bendahara, entah itu divisi keuangan SPP atau TU atau yang lainnya. Kemudian ada data orang tua, di mana di dalam sistem iBelajar ada fitur monitoring orang tua, dari monitoring tugas siswa, monitoring nilai siswa, absensi, dan keuangan siswa yang berhubungan nanti ujungnya dengan bendahara. Kita tambahkan tambah wali, saya tambahkan namanya biasanya ibu ya kalau diinputkan, jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, tempat lahir Garut, kemudian tanggal lahirnya saya default aja hari ini Garut, simpan data wali. Nah, kayak gini. Ketika sudah memasukkan data wali,
jangan lupa diinputkan nama siswanya. Jadi ini belum ada nih data siswanya dan tambahkan siswa. Jadi biodata orang tua yang namanya Adeyoyo diedit dan dimasukkan data untuk siswanya nih. Kita kembali. Nah, siswanya siapa nih? Orang tuanya Haji Adeyoyo, kemudian siswanya siapa? Kita tambahkan siswa. Kita bisa cari nama berdasarkan nama, NIS, dan yang lainnya. Contoh. Nah, ada nih. Kemudian namanya siapa? Nah, tambahkan siswa. Nah, berarti nama orang tua Haji Adeyoyo memiliki siswa atau anak di sekolah nama Yusef. Informasi login, ini username dan passwordnya. Jadi orang tua di-create otomatis oleh sistem username dan passwordnya. Tinggal sekolah menginformasikan bahwa akun orang tua atas nama siswa ini adalah ini. Seperti itu, bisa reset password dan yang lainnya. Kemudian bisa mengatur hal-hal yang lainnya seperti identitas sekolah. Ini nama sekolah, NPSN, kemudian SK, tanggal lahir, sosial media, logo, kemudian link aplikasi mobile. Jadi kalau ada sekolah yang paket pembuatan sama aplikasi di Play Store itu bisa di-linkkan di sini. Bisa di-download aplikasi-aplikasinya. Kemudian jam belajar bisa disetting juga, masuk jam berapa dan pulang jam berapa. Itu nanti terkoneksi dengan sistem absensi. Tutorial selanjutnya adalah kita akan mencoba memasukkan sebuah jadwal, mengatur sebuah jadwal pembelajaran di setiap kelas. Jadi di dalam e-belajar adalah ketika guru bisa melakukan pembelajaran online seperti upload tugas, memberikan materi, dan yang lainnya, dengan syarat guru itu sudah diberikan jadwal. Sistem ini sebetulnya sama seperti pembelajaran secara offline di sekolah. Ketika guru bisa mengajar, tetapi harus memiliki jadwal terlebih dahulu di mana dia belajar, kemudian jam berapa, dan hal-hal yang lainnya diatur di dalam penjadwalan kelas. Oleh karena itu, kita akan membuat sebuah jadwal kelas. Pertama, di master data di kelas. Di sini contoh saya akan masukkan di kelas 10 MM1. Di kelas MM1 ini baru ini demo kan ada 4 siswa nih, ada demo, ada namanya ini dan lain-lain. Ini juga bisa di set sebagai ketua kelas seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat absensi di sini yang hadir berapa orang dan lainnya. Bisa di print juga. Kemudian disinilah kita akan mengatur sebuah jadwal. Hari Senin kita contoh memulai pembelajaran online adalah jam 7 sampai jam 7.15. Diklik tambah, kegiatannya adalah kegiatan yang bisa diinputkan oleh sekolah, contoh upacara. Atau di sini persiapan atau yang lainnya lah, itu bisa di-create. Ini bisa diinputkan di kegiatan yang diinputkan kegiatan sekolah. Saya contoh nih, tanpa ada kegiatan langsung mata pelajaran, jam 7 langsung dimulai pembelajaran. Pilih mata pelajarannya, contoh matematik. Jam 7 sampai jam 8.15 contoh. Nah, ini udah ada jam 7 sampai jam 8.15 ini pelajaran matematik. Gurunya adalah Maula, NOPTK-nya adalah ini. Kemudian dari jam 8 berapa tuh tadi? Jam 8.15. Anggap ini jam 8.20 saja dimulainya atau jam 15 sampai jam 9.15 kita tambahkan ada pelajaran lain. Contoh pelajarannya adalah desain grafis. Simpan. Nah, ini adalah metodologi cara input penjadwalan. Ini hari-hari yang lainnya pun sama.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Sabtu kalau diatur di sistem sebagai pembelajaran Senin sampai Jumat, ya itu sampai Jumat saja. Kita klik simpan. Maka kelas 10 MM1 dengan siswanya ini jadwal kita lihat sudah memiliki jadwal guru, yaitu pada hari Senin jam 7 sampai jam 7.40 adalah matematik. Dan ini adalah sebagai ketika sudah di set seperti ini, nanti di halaman guru sudah otomatis saya mengajar di kelas apa. Jadi selayaknya kita mengatur penjadwalan secara offline di sekolah. Tapi ini secara online-nya. Itulah cara membuat sebuah jadwal di e-belajar. Ketika sudah diinputkan seperti ini, guru maula ketika login ke dalam sistem sudah memiliki penjadwalan, yaitu di kelas MM1 jadwalnya jam 7 sampai jam 8.15 di hari Senin. Itu. Kemudian kita juga bisa melihat di kelas ada absensi, ada edit wali kelas. Wali kelasnya bisa ditunjuk siapa, contohnya Maulana Yusuf sebagai wali kelas. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita bisa lihat, nah kelas X MM1 multimedia memiliki 4 siswa. Wali kelasnya adalah Maulana Yusuf, NOPTK-nya sekian, ketua kelasnya adalah demo siswa yang tadi sudah kita set. Kalau ingin melihat panduan secara lengkap, tinggal diklik di sini panduan e-belajar dan akan direct ke panduan.ibelajar.id. Di sini semuanya ada, video pembelajarannya juga ada, panduan web sekolah, panduan admin, semuanya ada di sini. Tapi ini dipecah ya. Tapi untuk teman-teman, video ini kenapa saya buat yang baru? Ini adalah video baru berdasarkan penyesuaian fitur yang baru. E-belajar untuk versi admin. Nanti kita akan coba versi guru, orang tua, bendahara, bimbingan konseling. Jadi kita satu-satu akan membuat video edukasi penggunaan e-belajar.